Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Izin memperkenalkan diri dan izin mempresentasikan hasil karya kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Kiara Putri Jairunisa dan rekan saya Indah Bunga Permata dan Sarina Febriani. Jadi di sini ada program menampilkan denda bagi yang melewati batas waktu. Yang pertama itu latar belakang. Pemrograman penting dalam bidang teknologi informasi, topik penghitungan denda sering digunakan dalam sistem peminjaman, relevan dengan mata kuliah pemrograman C++ atau konsep dasar seperti percabangan, perulangan, dan fungsi. Jadi di sini ada rumusan masalah. Bagaimana membuat program menghitung denda dengan C++. Yang kedua, bagaimana menerapkan fungsi dan percabangan. Yang ketiga, bagaimana menampilkan hasil perhitungan denda. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan proyek. Tujuan umum membuat aplikasi C++ untuk menghitung denda keterlambatan. Tujuan khusus menerapkan fungsi logika, percabangan, dan melatih modulisasi program. Landasan teori, bahasa pemrograman C++, pemrograman terstruktur, fungsi, input dan output, percabangan, if, else, dan perulangan loop. Baik, selanjutnya ada analisis dan perancangan. Yang pertama ada kebutuhan, input, lama pinjam, tarif denda. Yang kedua ada output, jumlah denda. Yang selanjutnya ada algoritma, input data, jika terlambat lebih dari 0, hitung denda, tampilkan hasil. Yang terakhir desain. Menu sederhana plus fungsi hitung denda plus program utama. Baik, selanjutnya ada implementasi program. Pada tahap implementasi ini, kami menerapkan beberapa konsep sekaligus agar program bisa berjalan dengan baik. Pertama, kami menggunakan fungsi khusus untuk menghitung denda, yaitu fungsi yang diberi nama hitung denda, buka kurung, tutup kurung. Tujuannya biar kode jadi lebih terstruktur dan tugas penghitungan bisa dipisahkan dari bagian lain program. Kedua, kami pakai array untuk menyimpan data peminjam, misalnya nama peminjam dan lama waktu pinjam mereka. Jadi program tidak hanya bisa menangani satu peminjam, tapi banyak peminjam sekaligus. Dan yang ketiga, ada percabangan untuk menentukan tarif denda yang berbeda, karena ada aturan dendanya tidak sama untuk setiap lama keterlambatan. Dan yang keempat, kami tambahkan perulangan agar program bisa mengulang proses input dan perhitungan untuk setiap peminjam secara otomatis. Jadi, kalau lama keterlambatannya kurang dari atau sama dengan 7 hari, maka tidak ada denda alias nilai yang dikembalikan adalah 0. Kalau antara 8 sampai 14 hari, maka dendanya dihitung dari hari ke-8 mulai dengan tarif 2.000 per hari. Dan kalau lebih dari 14 hari, jadi 3.000 per harinya. Misalkan ada peminjam yang terlambat 10 hari, maka yang dihitung adalah 10 dikurangi 7. Jadi 3 hari dikali 2.000, total dendanya adalah 6.000. Kalau ada yang terlambat 15 hari, maka 15 dikurangi 7 adalah 8 hari dikali 3.000. Total dendanya 24.000. Jadi begitu. Jadi itulah cara kami menerapkan semua konsep pemrograman ke dalam program penghitung denda. Selanjutnya, untuk pembahasan, program berjalan sesuai dengan tujuan. Kesalahan logika awal berhasil diperbaiki. Kelebihannya sederhana dan mudah digunakan. Untuk kekurangannya, belum memiliki graphical user interface. Itu. Oke, lanjut. Kesimpulannya itu, program menghitung denda berhasil dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Kami berhasil menerapkan konsep dasar pemrograman seperti fungsi input, output, percabangan, if, else, dan proyek ini
Dan peluangan dalam pembuatan program ini melalui proyek ini kami juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang logika pemrograman dan bagaimana menerapkan konsep C++ dalam kasus nyata seperti menghitung denda yang sering digunakan di sistem peminjaman. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.